Di luar jendela, rembulan muda menggantung malu-malu di langit malam yang bersih, memancarkan cahaya perak yang lembut menyusup lewat celah gorden kamar kami. Di dalam ruangan yang harum semerbak bunga melati itu, jantungku berdegup begitu kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari dadaku. Aku bisa merasakan telapak tanganku dingin dan berkeringat. Sebuah sensasi yang aneh mengingat betapa hangatnya suasana di kamar ini. Di depanku, duduk seorang wanita yang kini telah resmi menjadi nafasku. Sosok yang selama berbulan-bulan ini menjadi pusat perdebatan di seluruh kota kecil kami. Ia mengenakan gaun tidur sutra berwarna putih gading yang senada dengan warna kulitnya yang masih terawat. Tatapannya teduh, penuh ketenangan yang selalu berhasil meredam badai di dalam pikiranku. Malam itu, di malam pertama kami sebagai suami istri, segala keraguan dunia seolah menguap. Saat tanganku perlahan menyentuh jemarinya yang sedikit gemetar, aku tahu bahwa ini bukan sekadar gairah sesaat, melainkan penyatuan dua jiwa yang telah lama mencari pelabuhan. Kami akhirnya melakukan itu, sebuah momen sakral yang dilakukan dengan penuh kelembutan dan rasa hormat, membuktikan bahwa cinta tidak mengenal angka. Dan malam itu menjadi saksi bisu betapa takdir memiliki cara yang paling indah untuk mempertemukan dua manusia. Banyak orang bilang aku gila. Bayangkan saja, seorang pria berusia 28 tahun, dengan masa depan yang dianggap masih panjang dan fisik yang tidak mengecewakan, memilih untuk menikahi seorang janda berusia 57 tahun. Kamu sedang mencari ibu atau mencari istri, Lang? Begitu tanya sahabat baikku, Doni, dengan nada meremehkan. Ibuku sendiri menangis berhari-hari, menganggap aku telah terkena guna-guna atau sihir hitam. Di pasar, di kantor, hingga di warung kopi pojok jalan, namaku dan Bu Arini menjadi santapan empuk gosip harian. Mereka menyebutku hanya mengincar harta warisannya, atau mereka bilang aku memiliki kelainan jiwa karena tidak tertarik pada gadis-gadis seusiaku. Namun, mereka semua hanya melihat dari permukaan, seperti orang yang menilai kedalaman samudera hanya dengan melihat riak ombak di tepian. Mereka tidak tahu betapa sepinya hidupku sebelum bertemu dengannya, dan betapa Arini adalah satu-satunya orang yang mampu mendengar suara hatiku bahkan saat aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pertemuan kami terjadi secara tidak sengaja di sebuah perpustakaan kota yang sudah mulai ditinggalkan pengunjung. Aku adalah seorang penulis lepas yang sedang buntu ide, dan dia adalah seorang pustakawan senior yang menghabiskan sisa harinya di antara aroma buku-buku tua. Awalnya, kami hanya bertukar sapa formal. Namun, suatu sore saat hujan deras mengguyur, kami terjebak di selasar yang sama. Kami mulai berbicara tentang sastra, tentang filosofi hidup, hingga tentang luka-luka masa lalu yang kami simpan rapat. Arini telah menjanda selama 10 tahun setelah suaminya meninggal karena sakit. Ia tidak memiliki anak, dan hidupnya didedikasikan untuk buku-buku dan taman kecil di belakang rumahnya. Dalam setiap kalimat yang ia ucapkan, ada kebijaksanaan yang tidak pernah kutemukan pada wanita manapun yang pernah kukenal. Ia tidak menuntut, ia tidak bermanja-manja dengan cara yang mengganggu, dan yang terpenting, ia mengerti makna dari sebuah kehadiran. Seiring berjalannya waktu, aku semakin sering mengunjungi perpustakaan itu, bukan untuk mencari referensi tulisan, melainkan untuk mencari Arini. Aku jatuh cinta bukan pada kecantikan fisiknya yang mulai memudar dimakan usia. Meskipun bagiku, garis-garis halus di sekitar matanya justru menambah keanggunan yang luar biasa, tapi aku jatuh cinta pada jiwanya. Aku jatuh cinta pada cara dia menyeduh teh, cara dia merawat tanaman yang layu hingga kembali bersemi, dan cara dia menatapku seolah-olah aku adalah pria paling berharga di dunia ini. Ketika aku akhirnya memberanikan diri menyatakan perasaan, ia hanya tersenyum sedih dan memintaku untuk berpikir ulang. Langit, aku ini sudah senja, kamu masih pagi yang cerah. Jangan sia-siakan sinarmu hanya untuk menungguku tenggelam, ucapnya kala itu. Tapi aku keras kepala. Bagiku, tidak ada yang lebih indah dari warna langit saat senja.
dan aku ingin berada di sana untuk menikmatinya setiap hari. Penolakan dari keluarga dan lingkungan sosial menjadi ujian terberat. Aku diusir dari rumah oleh ayahku yang menganggap pernikahan ini adalah aib besar. Teman-temanku menjauh, menganggapku sebagai lelucon hidup. Namun, Arini tetap teguh di sampingku. Ia tidak pernah memaksaku untuk bertahan. Ia justru berkali-kali memintaku kembali pada keluargaku. Tapi semakin ia mendorongku pergi, semakin aku yakin bahwa ia adalah rumah yang selama ini kucari. Kami memutuskan untuk menikah secara sederhana, hanya dihadiri oleh beberapa saksi dan petugas KUA. Tidak ada pesta mewah, tidak ada ucapan selamat dari kerabat dekat. Hanya ada kami berdua, janji suci di hadapan Tuhan, dan keyakinan bahwa cinta ini bukanlah sebuah kesalahan. Malam pertama kami menjadi pembuktian pertama bagiku. Saat aku melihatnya di bawah cahaya lampu kamar yang temaram, aku tidak melihat seorang wanita tua. Aku melihat seorang wanita yang utuh, yang memberikan cintanya dengan penuh ketulusan tanpa sisa. Dada yang berdebar dan rasa gugup yang melingkupiku bukan karena kecanggungan usia, melainkan karena rasa hormat yang begitu besar padanya. Ketika kami akhirnya bersatu dalam ikatan yang halal, setiap sentuhan adalah bentuk komunikasi yang lebih dalam dari ribuan kata. Ia membimbingku dengan kasih sayang, dan aku menjaganya dengan segenap kekuatanku. Kami membuktikan bahwa kebahagiaan di atas ranjang bukan hanya soal stamina fisik, melainkan soal koneksi batin yang mendalam dan saling memberi kenyamanan. Setelah pernikahan itu, kehidupan kami tidak lantas menjadi mudah. Kami masih sering menerima tatapan sinis saat berjalan di supermarket atau taman. Namun, takdir mulai menunjukkan kuasanya. Arini, dengan segala ketenangannya, mengajariku cara mengelola keuangan dan fokus pada karir menulisku. Dengan bimbingan dan dukungannya yang tak henti, buku yang sedang kutulis akhirnya selesai dan meledak di pasaran. Aku menjadi penulis sukses dalam waktu singkat. Orang-orang yang dulu menghinaku mulai berubah sikap. Namun aku tetaplah langit yang sama, yang hanya ingin pulang ke pelukan Arini setiap malam. Kejutan terbesar dari takdir datang saat kami memasuki tahun kedua pernikahan. Arini sering merasa mual dan pusing, yang kami pikir adalah gejala kelelahan atau masalah kesehatan karena faktor usia. Namun, saat memeriksakan diri ke dokter, sebuah keajaiban yang sulit dipercaya terjadi. Dokter menyatakan bahwa Arini hamil. Secara medis, ini adalah hal yang sangat langka dan berisiko tinggi mengingat usianya yang sudah mendekati 60 tahun. Berita ini mengguncang semua orang yang dulu menghujat kami. Mereka yang dulu bilang aku gila, kini terdiam 1000 bahasa melihat mukjizat ini. Masa kehamilan Arini adalah masa paling mendebarkan sekaligus penuh syukur dalam hidupku. Aku menjaganya bagaikan menjaga porselen yang sangat rapuh. Setiap malam, aku akan mengusap perutnya yang mulai membuncit, membisikkan doa-doa agar ia dan bayi kami diberikan kekuatan. Arini menjalaninya dengan senyum yang tak pernah pudar, meskipun fisiknya jelas merasa sangat lelah. Ia membuktikan bahwa tubuh manusia, jika digerakkan oleh cinta yang tulus, mampu melampaui batas-batas logika medis. Takdir seolah ingin menampar wajah semua orang yang meragukan kami, menunjukkan bahwa jika Tuhan sudah berkehendak, tidak ada satupun hukum manusia yang bisa menghalanginya. Hari persalinan tiba, dan itu adalah momen paling kritis. Aku menunggu di depan ruang operasi dengan perasaan hancur, takut kehilangan wanita yang menjadi pusat duniaku. Namun, sekali lagi, Arini membuktikan ketangguhannya. Seorang bayi laki-laki lahir dengan selamat, sehat, dan memiliki mata yang persis seperti ibunya. Saat aku menggendong putra kami dan melihat Arini yang masih lemah namun tersenyum bangga, aku menangis sejadi-jadinya. Di detik itu, aku ingin berteriak pada dunia bahwa cinta yang mereka sebut gila ini telah melahirkan sebuah kehidupan baru yang nyata. Kini, 10 tahun telah berlalu sejak malam pertama yang mendebarkan itu.
Arini kini berusia 67 tahun, dan putra kami sudah tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakti. Meskipun rambut Arini kini sudah memutih seluruhnya, di mataku ia tetap wanita tercantik yang pernah ada. Kami hidup bahagia di sebuah rumah kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk gosip yang dulu sempat menyiksa. Keluarga besar yang dulu membuangku, kini sering datang berkunjung, mencari kedamaian di rumah kami dan meminta nasihat dari Arini. Mereka akhirnya sadar bahwa bukan harta atau nafsu yang menyatukan kami, melainkan sebuah ikatan takdir yang sudah digariskan sebelum kami lahir ke dunia. Kisah cinta kami mungkin tidak seperti dongeng remaja yang penuh dengan keromantisan klise. Kisah kami adalah tentang kesabaran, tentang melawan arus, dan tentang keyakinan pada pilihan hati. Menikahi seorang janda yang jauh lebih tua dariku bukanlah sebuah kegilaan, melainkan sebuah keputusan paling waras yang pernah kuambil. Arini memberiku kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar. Ia mengajariku bahwa cinta sejati adalah saat kita bisa melihat melampaui keriput di kulit dan menemukan keindahan yang abadi di dalam jiwa. Malam ini, saat aku duduk di teras sambil menyesap teh buatan Arini, aku kembali menatap rembulan yang sama seperti malam pertama kami dulu. Aku tersenyum teringat betapa gugupnya aku saat itu. Betapa dadaku berdebar kencang saat pertama kali menyentuhnya sebagai suami. Semua cemoohan, semua air mata, dan semua perjuangan terasa sangat berharga. Takdir telah membuktikan segalanya. Cinta tidak butuh persetujuan dunia untuk menjadi benar. Cinta hanya butuh dua orang yang saling percaya dan berani untuk melangkah bersama, tak peduli seberapa kencang badai yang menerpa. Aku tidak pernah menyesal dibilang gila, karena dalam kegilaan itulah, aku menemukan surga duniaku dalam diri seorang Arini. Setiap hari yang kulewati bersamanya, adalah sebuah pelajaran tentang rasa syukur. Di usia senjanya, Arini tetap menjadi sosok yang aktif. Ia tidak hanya menjadi ibu bagi anak kami, tapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang di lingkungan kami. Keberadaannya membuktikan bahwa usia hanyalah angka-angka di atas kertas, sementara semangat dan cinta adalah bahan bakar yang membuat hidup tetap berarti. Kadang aku berpikir, apa yang akan terjadi jika dulu aku menyerah pada tekanan sosial? Mungkin aku akan hidup dengan wanita muda pilihan orang tuaku, tapi jiwaku akan kering dan kosong. Aku mungkin akan memiliki kehidupan yang normal di mata orang lain, tapi aku akan kehilangan makna sejati dari sebuah kebahagiaan. Takdir memang punya cara yang misterius untuk bekerja. Ia mengambil apa yang tidak kita butuhkan dan memberi apa yang paling kita perlukan, meskipun seringkali dalam bentuk yang tidak pernah kita duga. Menikahi Arini adalah kejutan terbesar dalam hidupku. Dan setiap kali aku terbangun di pagi hari dan melihat wajahnya yang damai di sampingku, aku tahu bahwa aku adalah pria paling beruntung di dunia. Kami mungkin tidak akan memiliki waktu selama pasangan muda lainnya untuk menua bersama, tapi kualitas cinta yang kami bagi setiap detiknya jauh lebih berharga daripada kuantitas tahun yang hampa. Bagi siapapun yang saat ini sedang berjuang untuk cinta yang dianggap tidak biasa oleh dunia, pesanku hanya satu. Dengarkan suara hatimu. Dunia akan selalu punya pendapat, tapi duniamu adalah milikmu sendiri. Jangan biarkan ketakutan akan penilaian orang lain merampas kebahagiaan yang berhak kamu dapatkan. Jika cinta itu tulus, jika cinta itu membangun, dan jika cinta itu membuatmu menjadi manusia yang lebih baik, maka pertahankanlah. Biarkan waktu dan takdir yang berbicara, karena pada akhirnya, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri untuk bersinar. Sama seperti kisahku dan Arini yang dulu dibilang gila, namun kini menjadi saksi akan keajaiban cinta yang luar biasa.